Amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, mujizat masih terjadi sampai hari ini. Ketik di kolom komentar, saya percaya mujizat terjadi dalam hidup saya. Ayo. Kau yang mau terima mujizat sesuai dengan imanmu, perkatakan. Karena sesuai dengan imanmu itu yang terjadi padamu. Ya, ketik di kolom komentar, saya percaya mujizat terjadi dalam hidup saya. Wow, saudara dikasih dalam Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya ada dalam kehidupan setiap kita, ya. Kita bersyukur karena kita sudah ada di hari-hari terakhir di bulan Mei ini, di 2 hari menjelang penghabisan bulan Mei. Kita mau bersyukur kepada Tuhan buat setiap kemurahan Tuhan, buat setiap kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Nah, mari ambil Alkitab kita sama-sama di rumah kita, saudaraku. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Ya, bagi Bapak Ibu yang belum subscribe YouTube channel saya ada di YouTube channel juga membagikan renungan-renungan singkat dalam program Bible and Coffee. Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu saya ada bagikan renungan-renungan singkat yang menguatkan kita umat percaya, sehingga kita mudah mengerti untuk kebenaran firman Tuhan dan memampukan kita untuk menjalani hari-hari hidup kita dengan mengandalkan Tuhan, ya. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita ambil Alkitab kita. Kita sudah ada dalam Keluaran pasal 36. Keluaran pasal 36 hari ini di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. 2 ayat saja saya mau hari ini kita baca bersama-sama. Keluaran pasal 36 ayat pertama dan ayat yang kedua. Firman Tuhan bilang begini, saudara. Demikianlah harus bekerja. Sama-sama bilang sama saya harus bekerja. Sama-sama bilang sama saya, sampai hari ini saya harus bekerja, saya harus berjuang. Ya, lakukan apa yang bisa kau lakukan dengan kedua tanganmu. Demikianlah harus bekerja. Siapa yang harus bekerja? Setiap kita. Tapi di dalam Keluaran 36 ayat 1 sampai 2, Alkitab katakan bahwa Bezalel dan Aholiab. Siapa Bezalel dan Aholiab? Orang-orang yang diberi keahlian oleh Tuhan untuk apa? Membangun kemah suci di dalam kepemimpinan Musa. Diberikan khusus, baik untuk mengetahui segala sesuatu hitung-hitungannya maupun untuk mengajar. Jadi dari 2 orang ini, baik Bezalel maupun Aholiab, mereka mengajarkan orang-orang Israel, saudaraku, untuk membangun bersama-sama kemah suci. Ya, demikianlah harus bekerja Bezalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli, yang telah dikaruniai Tuhan segala macam keahlian dan pengertian. Jadi baik Bezalel maupun Aholiab telah diberikan atau telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian. Baik untuk memahami maupun untuk melakukan, itu dimiliki oleh baik Bezalel maupun Aholiab. Kenapa untuk mengerti? Agar mereka bisa mengajarkan. Keahlian untuk mereka bisa lakukan, diberikan, dikaruniakan oleh Tuhan, ya. Sehingga mereka tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus tepat sesuai apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ayat yang kedua. Lalu Musa memanggil Bezalel dan Aholiab, dan bukan mereka cuma berdua, dan setiap orang yang ahli, ya, yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian, ada karunia, ada talenta yang diberikan kepada orang-orang tersebut, yang juga diberikan kepada saudara dan saya tentunya hari-hari ini. Setiap orang yang tergerak hatinya. Jadi ada orang yang diberikan keahlian, dikaruniai keahlian, dan digerakkan hatinya oleh Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan, untuk melakukan pekerjaan itu. Kita sudah diberikan karunia. Ini saya yang kemarin pernah sampaikan juga kepada setiap kita, bahwa setiap kita orang percaya, ya, orang percaya yang sudah percaya Yesus diberikan karunia, diberikan talenta untuk kita memperlengkapi pekerjaan Tuhan, pembangunan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, untuk menguatkan umat Tuhan. Apapun yang bisa kita lakukan, lakukan.
Makanya selalu saya bilang dan selalu saya ingatkan berulang-ulang, ayo kita terpanggil untuk jadi berkat. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberi karunia itu, Tuhan sudah memberi talenta itu. Setiap kita yang percaya diberikan, saudara. Hanya bedanya ada yang banyak, ada yang sedikit. Kenapa? Sesuai dengan apa yang Tuhan lihat bisa dipertanggungjawabkan. Itu sebabnya Yesus pernah mengumpamakan tentang 5, 2, dan 1 talenta. Bukan soal berapa banyak talenta karunia yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Tetapi apakah kita dapat bertanggung jawab? Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus bertanggung jawab. Dengan karunia ataupun talenta yang Tuhan titipkan dalam kehidupan setiap kita. Ya, dan setiap kita pasti punya. Hanya kita sekarang mau nggak menggalinya. Mau nggak kita mengerjakannya? Mau nggak kita bertanggung jawab di dalamnya? Karena kalau enggak itu akan diambil, saudaraku. Lihat 5, 2, 1 contohnya sudah ada. 5 dikembangkan, 2 dikembangkan, 1 diambil. Kenapa? Karena dia tidak bertanggung jawab. Ya, saya ulangi sekali lagi, bukan soal berapa banyak karunia talenta yang Tuhan titipkan. Karena semua itu Tuhan lihat sesuai dengan kapasitasmu. Kepercayaan yang Tuhan berikan, bisanya kita dipertanggungjawabkan. Itu sebabnya setiap kita harus tetap terus bekerja. Untuk apa? Untuk menguatkan setiap umat Tuhan. Untuk memperluas pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Memperkecil, mempersempit pekerjaan setan di muka bumi. Dan itu melalui kehidupan saudara dan saya. Apapun yang bisa kita buat. Pekerjaan kita, usaha kita berbeda-beda. Ya, tetapi sama di tempat di mana Tuhan titipkan kita, pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Jadi kita harus mengerjakan apa yang Tuhan percayakan buat saudara dan saya. Untuk kita kerjakan tentunya. Apapun kita, siapapun kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita, kita harus kerjakan. Dalam Yohanes 5 ayat 17, Tuhan Yesus bilang begini, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Yesus kerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab dia di muka bumi. Apa itu? Datang kepada orang-orang berdosa, memberitakan kerajaan sorga bagi orang-orang berdosa. Selama Yesus ada di muka bumi, Yesus bekerja, melakukan apa yang dipercayakan Bapa kepadanya. Ayo, kita pun harus sampai hari ini. Saya nggak bilang setiap kita harus jadi pendeta, tapi saya ajak setiap kita, apapun pekerjaan kita, apapun latar belakang usaha kita, ayo lakukan yang terbaik. Sehingga terang kita bercahaya. Makanya kan Tuhan Yesus pernah ajarkan kepada setiap kita, hendaklah terangmu bercahaya supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Sehingga setiap kita tujuannya adalah memuliakan Bapa di surga. Yohanes 4 ayat 34. Yohanes pasal 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Jadi kerjakan sesuatu, kerjakan sesuatu, kerjakan sesuatu. Untuk apa? Untuk membawa jiwa datang kepada Tuhan. Kerjakan sesuatu untuk apa? Memperlengkapi umat Tuhan. Yang bisa kita kerjakan apa? Ayo buat, lakukan sesuatu. Sehingga melalui kehidupan saudara dan saya, kita jadi berkat, ya. Yohanes 9 ayat 4. Tuhan Yesus juga bilang begini, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun dapat bekerja. Jadi selama masih ada kesempatan, sama-sama bilang sama saya, selama saya diberi kesempatan, maka saya harus bekerja memuliakan Tuhan. Taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya, selama saya diberi kesempatan, maka saya harus bekerja memuliakan nama Tuhan dalam hidup saya. Amin, saudara. Jadi setiap kita diberikan karunia, setiap kita diberikan talenta, nggak ada yang enggak. Kalaupun ada satu-satu, ya kelola satu itu. Jangan kejar 2, jangan kejar 5, nggak usah. Kejar, lakukan tanggung jawabmu. Apapun yang bisa kita buat, ayo buat. Karena saya percaya setiap kita yang sudah datang sama Yesus, engkau diberikan Roh Kudus-Nya, dan Roh Kudus itu akan memperlengkapimu untuk memiliki karunia talenta untuk dipakai buat pekerjaan Tuhan. Setiap kita memiliki hal itu. Hanya sekarang kita mau nggak menggalinya, hanya mau nggak kita melakukannya, ya. Karena setiap kita dipercayakan itu Tuhan.
karunia dan talenta untuk memperlengkapi orang percaya, untuk memperlengkapi pembangunan tubuh Kristus. Nah, karena Tuhan sudah percayakan itu buat kita, Tuhan mau kita kerjakan, maka yang pertama yang harus kita lakukan, ingat ada beberapa hal yang saya bagikan pagi hari ini. Yang pertama, jangan lalai. Jangan lalai dalam menggunakannya. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh lalai. Apa sih lalai? Engkau bisa melakukan tapi engkau menunda. Saya ulangi sekali lagi, apa itu lalai? Engkau bisa melakukannya hari ini tetapi engkau menundanya. Itu engkau sedang lalai. Alkitab ajarkan jangan lalai dalam menggunakan karunia, talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Coba lihat dalam 1 Timotius 4. 1 Timotius 4 ayat 14. 1 Timotius 4 ayat 14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada pada diri kita, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dengan penumpangan tangan sidang pernah tua. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau Tuhan sudah titipkan sesuatu, jangan lalai menggunakannya. Engkau bisa, jangan menunda. Engkau bisa lakukan, ayo lakukan, jangan menunda. Engkau bisa tolong orang, ayo tolong orang, jangan menunda. Engkau bisa melayani, ayo melayani, jangan menunda. Jangan sampai kita sama seperti orang yang diberikan 1 talenta, dia tanam talenta itu. Ya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ayo kembangkan. Ayo pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Karena saya percaya itu Tuhan taruh di hati dan hidup kita. Karena ada sesuatu yang Tuhan mau buat dalam hidup kita. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mau pakai hidup saya. Ketik di kolom komentar, Tuhan mau pakai hidup saya. Ayo teman-teman di Facebook, teman-teman di Instagram, teman-teman di TikTok maupun di Zoom, ketik di kolom komentar, Tuhan mau pakai hidup saya. Kenapa saya suruh kita menyadari hal ini? Agar kita tahu kita bukan orang biasa-biasa. Betul kita masih ada kekurangan, betul kita masih ada keterbatasan, kelemahan. Tapi dalam kekurangan, keterbatasan, kelemahan, Tuhan mau pakai hidup saudara dan saya. Untuk membangun pekerjaan Tuhan, untuk melebarkan kerajaan sorga di muka bumi ini. Tuhan mau pakai hidup saudara. Ya, Tuhan mau pakai siapapun engkau. Engkau punya latar belakang yang mungkin dulu jauh dari Tuhan. Mungkin kau seorang yang hancur hidupmu, tapi sekarang kau sudah dipulihkan oleh Tuhan. Ayo, Tuhan mau pakai hidupmu. Jangan bilang kau tidak layak, jangan bilang kau tidak berguna. No, kau berguna, kau layak. Karena kau ada Roh Kudus dalam hidupmu. Ya, jadi yang pertama saya pelajari, jangan lalai mempergunakan karunia yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan. Jangan tunda. Kalau kau bisa kerjakan sekarang, kerjakan. Engkau bisa lakukan, lakukan. Apa yang bisa kau buat untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, lakukan. Jangan kau tunda. Karena itu sebuah kesempatan untuk Tuhan memakai hidup kita. Ya, yang kedua, karena setiap kita dipercayakan karunia, talenta dari Tuhan, ketika menjadi orang percaya, maka yang pertama jangan lalai dalam menggunakannya. Yang kedua, jadilah berguna bagi banyak orang. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kenapa Tuhan perlengkapi saudara dan saya? Orang yang Tuhan taruh sesuatu di hatinya untuk berguna. Sederhana, untuk berguna. Karena ketika Tuhan tidak titipkan itu kepada kita, kita useless. Bukan cuma useless, malah kau jadi batu sandungan, nyusahin orang. Tetapi ketika Tuhan titipkan karunia, Tuhan titipkan talenta dalam hidup saudara dan saya, disitulah Tuhan mau pakai kita agar kita berguna. Kembali lagi saya ajak kita semua taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus berguna bagi banyak orang. Mulai dari keluargamu saja. Berguna bagi suamimu, berguna bagi istrimu, berguna bagi anak-anakmu, berguna bagi mertua menantumu. Berguna. Ingat saudara dikasih dalam Tuhan, kita ini dipanggil untuk menjadi berkat. Ya, kita harus menghasilkan buah, dan buah hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang tinggal di sekeliling pohon tersebut. Bisa dinikmati. Itu sebabnya kita harus berguna. Coba lihat Galatia 6 ayat 2 dan ayat 3. Galatia pasal 6 ayat 2 dan ayat 3 bilang begini. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Ya. Jadi setiap kita anak-anak Tuhan ini punya beban masing-masing. Tapi jangan fokus kepada bebanmu, fokuslah kepada beban orang lain.
Dan jangan kau bilang, tapi pendeta saya juga masih punya beban loh. Beban kita ada tangan Tuhan yang tolong. Tetapi beban orang lain ada kita yang bisa tolong dan topang mereka. Karena Tuhan memakai setiap kita. Ya, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi orang yang menanggung beban sesamanya, menolong beban sesamanya, berguna bagi sesamanya, tahukah saudara? Engkau sedang memenuhi hukum Kristus. Haleluya. Ayat yang ketiga. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, berguna, padahal ia sama sekali tidak berarti, tidak sama sekali tidak berguna, maka ia menipu dirinya sendiri. Saudara dikasih dalam Tuhan, selama Tuhan taruh talenta karunia, Tuhan mau kita jadi berkat, Tuhan mau kita berguna. Kenapa? Karena kita ini adalah perpanjangan tangan Tuhan. Makanya Tuhan titipkan sesuatu. Mungkin itu 5, mungkin itu 2, mungkin itu 1. Tapi bukan soal berapa banyak. Apakah engkau mau menggunakan yang 5, yang 2, yang 1 ini untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan atau tidak? Kan seperti itu. Jadi jangan fokus kepada berapa banyak. Tapi fokuslah apakah saya sudah berguna. Apakah sudah saya bermanfaat buat pekerjaan Tuhan, buat orang lain. Jangan sampai kita mengikuti sindrom di akhir zaman ini yang hanya mementingkan diri sendiri. Me, myself, and I. Saya, dan saya. Gak peduli orang lain. Yang penting saya banyak uang. Gak peduli orang lain susah. Yang penting saya senang. Gak peduli ngelihat orang lain menderita. Yang penting saya happy. Wah, jahat itu saudara. Tuhan kasih sesuatu, Tuhan percayakan sesuatu dalam hidupmu, ingat. Karena Tuhan mau kita berguna. Karena Tuhan mau kita bermanfaat buat orang lain. Bukan hanya untuk kau nikmati seorang diri. Jadilah berkat. Kuatkan orang lain. Pakai hidupmu untuk memuliakan Tuhan. Sehingga ketika orang lain merasa tertolong, orang lain merasa berguna melihat hidupmu, merasa menghargai kehidupan pemberianmu, maka mereka memuliakan Tuhan. Oleh karena apa yang kita lakukan. Ya, jadi bertolong-tolonganlah menanggung beban kita. Karena kalau kita menyangka bahwa kita berarti padahal kita tidak berarti, bahwa kita menipu diri kita sendiri. Yang ketiga, yang terakhir. Yang pertama, jangan lalai dalam menggunakan setiap karunia talenta yang Tuhan berikan. Jangan menunda-nunda. Oh Tuhan, kau bisa kerjakan hari ini, kerjakan. Engkau bisa tolong hari ini, tolong. Kau bisa melayani hari ini, ayo melayani. Jangan nanti aja, karena itu kesempatan selama kau hidup. Kita nggak tahu esok ada apa enggak. Ya saudaraku, hari esok nggak pernah ada, kita tahu. Ada atau tidak ada, hari esok kita nggak pernah tahu. Tetapi kalau ada hari ini, saya diberikan kesempatan melayani, saya diberikan kesempatan untuk tolong orang, saya diberikan kesempatan untuk menjadi berkat, lakukan. Karena besok saya nggak tahu ada apa enggak. Yang kedua, jangan lupa untuk jadi berguna bagi banyak orang. Karena itu alasan kenapa Tuhan titipkan karunia, talenta yang Tuhan percayakan untuk kita berguna. Karena Tuhan mau kita jadi berkat. Tetapi jangan sampai karunia talenta yang kita ditaruh sama Tuhan dalam hati dan hidup kita, kita gali, kita tanam, kita nggak gunakan. Murka sekali Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan. Udah ada contohnya. 5, 2, 1 talenta. Kembangkan talenta, pakai talenta itu untuk memuliakan nama Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, jadilah orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Saudara, yang Tuhan kehendaki adalah kita jadi orang-orang yang bisa dipercaya. Karena Alkitab bilang begini, barang siapa setia terhadap perkara-perkara kecil, Tuhan akan percayakan kepadanya perkara-perkara yang lebih besar. Jangan pernah bermimpi engkau dapatkan suatu perkara yang lebih besar dari saat ini kalau engkau tidak bisa dipercayakan apa yang kau lakukan hari ini. Tapi ketika engkau lihat engkau bisa dipercayakan dan Tuhan lihat, oh anak ini bisa dipercaya, aku akan percayakan lebih besar. Lihat kehidupan Yusuf, lihat kehidupan Ayub. Semua dipercayakan. Karena memang orang-orang ini bisa dipercaya. 1 Korintus 4 ayat 1 dan ayat 2. 1 Korintus 4 ayat 1 dan ayat 2 bilang begini. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus, yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Ayat 2. Yang akhirnya dituntut, diminta, dikehendaki dari pelayan-pelayan, dari setiap kita yang melayani Tuhan,
Dari setiap kita yang dititipkan karunia dan talenta, yang setiap kita adalah bahwa ternyata kita dapat dipercayai. Ya, saudara dikasih dalam Tuhan, jadilah orang-orang yang bisa dipercaya. Karena dengan demikian Tuhan akan mempercayakan kepadamu lebih banyak lagi. Karena engkau bisa dipercaya. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Ingat, setiap anak-anak Tuhan Yesus yang datang kepada Tuhan Yesus itu selalu memiliki karunia atau talenta. Mungkin 5, mungkin 2, mungkin 1, berapapun, tapi pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Jangan tunda-tunda, jangan lalai, jangan entar-entar. Ayo lakukan sekarang kalau engkau bisa lakukan sekarang. Melayani Tuhan, jadi berkat buat orang lain. Karena engkau dititipkan itu supaya engkau berguna untuk menjadi berkat buat orang lain. Dan jadilah orang yang bisa dipercaya. Supaya ketika Tuhan lihat kita bisa dipercaya, maka ditambah-tambahkan kepercayaan itu dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Buat pagi hari ini, kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan ada dalam kehidupan kami. Sungguh, kami bangga memiliki Allah seperti Tuhan Yesus. Allah yang senantiasa ada bagi kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan boleh mengingatkan kami akan setiap kebenaran firman Tuhan. Di mana hari ini kami diingatkan, kami dipercayakan memiliki karunia, dipercayakan memiliki talenta. Kami harus berguna, kami harus menjadi berkat. Kami gak boleh lalai menggunakan karunia talenta. Kami gak boleh menunda-nunda. Apa yang bisa kami kerjakan hari ini harus kami kerjakan untuk memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan biarlah kami selalu menjadi pribadi-pribadi yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Ketika kami dititipkan sesuatu, maka kami menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Bapak, hari ini apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat Tuhan. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami menjadi anak-anak Tuhan yang terus berguna bagi pekerjaan Tuhan. Terus berguna buat jiwa-jiwa. Agar banyak jiwa semakin datang kepada Tuhan Yesus dan memuliakan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami juga berdoa ya Tuhan. Membawa setiap pergumulan-pergumulan doa kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan kami sampai saat ini boleh kami ada sebagaimana kami ada. Itu sebabnya apapun yang kami hadapi, apapun yang kami gumuli umat Tuhan, hari-hari ini kami tahu kami tidak pernah berjuang seorang diri. Sebab ada tangan Tuhan yang menopang kami. Ada tangan Tuhan yang memberikan kekuatan, pengharapan bagi kami. Terima kasih Bapak yang baik. Pagi hari ini kami mau berdoa ya Tuhan, buat setiap anak-anak Tuhan yang sedang bergumul dalam rumah tangga mereka. Biarlah Tuhan campur tangan. Tuhan tolong. Beri mereka kekuatan Tuhan. Kalau hari-hari ini mereka sedang lemah dan hampir-hampir menyerah, Amba berdoa dalam nama Yesus. Biarlah kasih karunia Tuhan ada bagi mereka. Sehingga mereka melihat bahwa sungguh rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Betul, sekalipun ada proses, sekalipun ada badai, namun ada tangan Tuhan yang kuat yang memegang rumah tangga mereka. Amba berdoa sehingga suami-suami, istri-istri saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai satu dengan yang lain. Sehingga mereka suami istri tetap terus hidup dalam berkat dan anugerah Tuhan. Amba berdoa dalam nama Yesus. Berkat, keberkatan, anugerah dan pertolongan Tuhan selalu ada bagi setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Pegang ya Tuhan hati suami-suami, pegang hati istri-istri. Agar mereka memiliki hidup yang takut akan Tuhan. Menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi berkat dimanapun mereka ada. Sehingga rumah tangga anak-anak Tuhan hidup dalam pemeliharaan, hidup dalam anugerah Allah yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami juga satukan hati kami berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang mungkin hari-hari sedang bergumul dengan kesehatan mereka. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya sampai hari ini ya Tuhan, ada banyak anak-anak Tuhan yang akan mengalami kesembuhan, akan mengalami mujizat. Karena kami percaya Yesus kami tetap sama. Engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, yang sakit pagi hari ini sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Alkitab katakan begini, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan tumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit itu menjadi sembuh.
Percaya dengan iman, sesuai dengan iman menjadi padamu Bapa, dalam nama Yesus. Pagi hari ini kami meletakkan, menaruh tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit, karena kami percaya ada kuasa dalam kehidupan orang percaya. Dan kami imani di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilurmu kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima dengan iman. Terjadi, tergenapi firman Tuhan, disampaikan firman, disembuhkan mereka. Kami berdoa juga buat mungkin orang tua kami, saudara kami, adik kakak, teman-teman kami yang mungkin hari-hari sedang mengalami kelemahan tubuh. Bapak, kami sebutkan nama mereka di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kami memohonkan belas kasihan Tuhan juga bagi mereka, sehingga biarlah sakit penyakit yang mereka alami, derita ini dicabut dari tubuh mereka, dan izinkan mereka mengalami mujizat Tuhan. Izinkan mereka mengalami kuasa Tuhan. Izinkan mereka melihat mujizat Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa secara khusus di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memagari setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, agar tetap terus setia mengikut Tuhan, setia mengiring Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami satukan hati kami berdoa ya Tuhan, buat setiap ekonomi, buat setiap keuangan dari anak-anak Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini ekonominya sedang bergoncang, usaha bisnis sedang tergoncang, Bapak, kami satukan hati kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang memegang setiap kendali, setiap apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Dan kami percaya apa yang dikerjakan Tuhan, dan apa yang dikerjakan anak-anak Tuhan dibuat tangan Tuhan berhasil dalam nama Yesus, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan ekonomi mereka, berkati finansial mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka yang sedang terlilit, terikat utang piutang, dalam nama Yesus Tuhan buat mujizat. Dan izinkan mereka belajar akan hal ini ya Tuhan, sehingga mereka harus bergantung penuh kepada Tuhan. Mereka harus mengandalkan Tuhan, dan mereka akan melihat campur tangan Tuhan yang ajaib dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih. Kami juga satukan hati kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang mungkin hari-hari sedang mencari pekerjaan. Engkau yang hari-hari sedang mencari pekerjaan, taruh tangan kananmu di dada, angkat tangan kirimu ke atas, tanda engkau bergantung berharap kepada Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat setiap mereka yang hari-hari ini sedang mencari pekerjaan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, bukakan lapangan pekerjaan bagi mereka. Kami percaya sampai hari ini, kalau Tuhan Yesus adalah pintu, dan Engkaulah yang membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup bagi mereka dalam nama Yesus, sehingga mereka dipertemukan dengan lapangan pekerjaan yang terbaik yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat setiap rumah tangga. Kalau ada suami-suami, ada istri-istri yang hari-hari ini berdoa bersatu hati, memiliki kerinduan agar mereka boleh mendapatkan keturunan-keturunan ilahi, jika itu adalah dirimu, taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara, suami istri yang memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan. Ingat, mujizat masih terjadi. Tetap berharap sama Tuhan. Dan saya mau berdoa buat saudara. Bapa, hamba berdoa mengucapkan berkat. Pasangan suami istri yang hari-hari ini berdoa memohon belas kasihan Tuhan, agar dipercayakan keturunan-keturunan ilahi dalam rumah tangga mereka. Hari ini hamba berdoa dari tempat ini bersama-sama dengan mereka, bersatu hati kami ucapkan berkat demi nama Tuhan Yesus Kristus. Dibukakan kandungan setiap istri-istri, diberkatilah kesehatan reproduksi suami istri, dipercayakan atas mereka keturunan-keturunan ilahi terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa ya Tuhan, ada anak-anak Tuhan yang hari-hari ini juga berdoa agar terjadi rekonsiliasi, pemulihan hubungan antara orang tua dengan anak, antara mertua dengan menantu, antara adik dengan kakak yang mungkin hari-hari ini sedang ada keributan satu dengan yang lain. Kami berdoa, kami tidak mau membiarkan, mengizinkan iblis mengambil alih setiap kedamaian di tengah-tengah keluarga kami. Karena itu kami mau menjadi pembawa-pembawa damai. Kami rindu di dalam nama Tuhan Yesus ada rekonsiliasi, ada pemulihan hubungan antara orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, suami dengan istri, maupun adik dengan kakak. Di dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan bagi mereka. Tuhan, kami percaya sampai hari ini jika Tuhan berkenan kepada jalan-jalan seseorang, maka Tuhan akan memperdamaikan mereka dengan musuhnya. Dalam nama Yesus, itu yang terjadi. Kami imani itu yang terjadi
Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga satukan hati kami pagi hari ini berdoa ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Buat setiap anak-anak Tuhan, orang-orang muda dimanapun mereka berada, mereka mengikuti ibadah doa pagi hari ini. Kami satukan hati kami berdoa buat orang-orang muda dimanapun mereka berada dalam nama Yesus. Engkau orang-orang muda dengar baik. Engkau yang mengandalkan Tuhan, Engkau yang menaruh pengharapan, Engkau yang membawa masa mudamu kepada Tuhan. Tuhan berjanji, Engkau akan melihat kemuliaan Tuhan di masa mudamu. Engkau akan dijaga, dipagari masa mudamu. Ketika engkau menjaga hidupmu dalam kekudusan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati masa mudamu. Jika itu menjadi doamu, taruh tangan kananmu di dada. Orang-orang muda, saya mau berdoa buat saudara. Bapa, dalam nama Yesus, hamba meletakkan tangan hamba kepada mereka, sehingga orang-orang muda ini ya Tuhan, orang-orang muda ini dijamah Tuhan. Masa muda mereka dibaharui. Hari depan mereka Tuhan sudah rangkai menjadi hari depan yang penuh harapan, hari depan yang penuh dengan damai. Sehingga apapun yang mereka rencanakan di masa muda mereka, Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, sehingga masa muda mereka memuliakan Tuhan, dijauhkan dari pergaulan yang buruk, dijauhkan dari niat rancangan orang jahat, dijauhkan di dalam nama Tuhan Yesus dari hal-hal yang menyimpang dari iman Kristen. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami satukan hati kami berdoa, sehingga masa muda mereka diberkati Tuhan, studi mereka diberkati Tuhan, cita-cita mereka diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba menyerahkan orang-orang muda ini ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari sedang berdoa untuk mencari, mendapatkan pasangan hidup, hamba ucapkan berkat bagi mereka. Di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan di dalam nama Yesus, sehingga mereka melihat bahwa Tuhan memimpin, Tuhan menuntun, Tuhan mengarahkan mereka untuk mengalami perjumpaan dengan kekasih-kekasih yang Tuhan kirimkan bagi mereka. Pasangan hidup yang Tuhan titipkan atas hidup mereka dipertemukan dengan mereka. Pasangan hidup yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan Yesus, menghargai dan mencintai hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami juga berdoa ya Tuhan, ada tangan Tuhan yang kuasa Tuhan dinyatakan. Dan pagi hari ini kami percaya setiap kami disembuhkan Tuhan, dilawat Tuhan. Dan kami melihat di dalam nama Tuhan Yesus ada mujizat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada seorang wanita yang pagi hari ini untuk berdoa bagi mama yang ada yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun engkau wanita berada, percaya bahwa mamamu sudah disembuhkan Tuhan, dipulihkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan dalam kehidupan mamamu melihat kemuliaan Tuhan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan, ada anak-anak Tuhan yang akan mendapatkan pekerjaan Tuhan dalam minggu-minggu ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tetap andalkan Tuhan, tetap naruh pengharapan kepada Tuhan. Ingat, pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Hanya Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Ya, engkau akan dapatkan pekerjaan dalam minggu ini. Engkau yang sedang berdoa mencari pekerjaan, engkau akan dapatkan pekerjaan dalam minggu ini. Tapi biarlah hatimu melekat kepada Tuhan, bukan melekat kepada pekerjaannya. Biarlah itu yang tetap terus kau pegang. Kalaupun Tuhan angkat hidupmu, kalaupun Tuhan percayakan hidupmu untuk mendapatkan pekerjaan ini, ingat, jangan jadikan itu sebuah berhala, tetapi tetap mengandalkan Tuhan, tetap taruh pengharapan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan buka jalan. Tuhan, terima kasih. Kami percaya ada hal-hal dahsyat yang Tuhan Yesus terus kerjakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang bergantung penuh kepada Tuhan. Itu sebabnya hari ini ya Bapa, kami satukan hati kami berdoa buat kota dan bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, belas kasihan Tuhan ada atas kota dan bangsa kami. Diberkatilah kota kami, diberkatilah bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Bahkan kami berdoa pemimpin-pemimpin pemerintahan bangsa dan kota kami diberkati dengan roh takut dan gentar akan Tuhan. Pemimpin-pemimpin, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, Kapolri, Panglima TNI, kami doakan dalam nama Tuhan Yesus. Para gubernur, para bupati, para wali kota, camat, lurah, RT, RW atas bangsa kami diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan dalam memimpin bangsa kami. Biarlah Tuhan yang menyingkapkan segala sesuatu dalam terang Tuhan. Bahkan kami berdoa ya Tuhan buat jiwa-jiwa yang belum kenal terhadap Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus, ada terang Tuhan, ada kuasa Tuhan yang menerangi setiap hati mereka, sehingga mereka bertemu dengan cahaya, yakni Tuhan Yesus itulah yang menjadi terang bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa kalau ada di bangsa kami, di kota-kota di mana kami tinggal, ada oknum-oknum intoleran, ada oknum-oknum radikalisme, ada oknum-oknum yang membuat anak-anak Tuhan Yesus sulit beribadah. Hari ini kami berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan jamah hati mereka dimanapun mereka berada. Mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, diubahkan hidup mereka, dan mereka bersaksi untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami juga satukan hati kami berdoa ya Tuhan buat rencana 2024. Akan ada pesta demokrasi pemilihan umum. Tuhan, kami doa agar semua berjalan dengan aman, kondusif. Setiap niat rancangan orang jahat, roh pemecah belah, roh adu domba atas bangsa kami patahkan dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah ada kedamaian, ketentraman atas bangsa kami. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah mereka yang bekerja, baik KPU, KPUD, Bawaslu daerah, diberikan hikmat takut akan Tuhan ada bagi mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Pada akhirnya kami bersyukur buat pagi hari ini kami sudah berdoa bersama-sama. Kami percaya pokok-pokok doa yang kami naikkan kepada Tuhan, kami imani terjadi dalam kehidupan kami. Karena itulah kebenaran firman Tuhan. Selama kami berserah, kami mengandalkan Tuhan, kami akan lihat mujizat dan campur tangan Tuhan terjadi atas masing-masing kami. Terima kasih Bapak yang baik. Berkat-Mu ada atas kami. Sepanjang hari ini kami hidup memuliakan Tuhan. Sepanjang hari ini kami hidup terpelihara. Dan sepanjang hari ini kami mengecap kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, doa pagi kita secara online Selasa 30 Mei selesai. Bagian kita mau lakukan, kita mau kerjakan. Ayo lakukan apa yang bisa kau lakukan untuk memuliakan Tuhan. Kerjakan, jangan lalai, jangan tunda-tunda yang bisa kau kerjakan hari ini. Karena itu kesempatan untuk kau menjadi berkat, itu kesempatan untuk kau hidup berguna dan memuliakan nama Tuhan. Kita kembali ketemu besok pagi jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, melalui TikTok, melalui Facebook, melalui Instagram, dan melalui Zoom. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.